Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok dengan anggota Yuni Nurdianti, Dede Rodatul Farida, Nuril Humayah, Dani Adi Pramana, dan Angga Kurnia akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Implementasi Kombinasi Kriptografi dengan metode RC4 dan B64 dengan steganografi metode least significant bit atau yang biasa kita kenal LSB. Adapun latar belakang dari permasalahan yang kami angkat yaitu program pertukaran pesan memerlukan jaminan keamanan dan kerahasiaan. Diperlukan pengembangan teknik keamanan yang dapat memberikan proteksi lebih baik pada pesan tersebut. Apakah itu kriptografi dan steganografi? Kriptografi merupakan teknik persandian keamanan untuk menjaga kerahasiaan pesan, yaitu dengan mengubah isi pesan menjadi kata-kata yang sulit dimengerti tanpa merahasiakan keberadaannya. Sedangkan steganografi merupakan teknik persandian untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan menyembunyikan keberadaan pesan dan menyisipkannya ke media digital tanpa mengubah isi pesan tersebut. Adapun permasalahan pada kriptografi atau steganografi, yang pertama, teknik kriptografi menghasilkan pesan dengan kata-kata yang sulit dimengerti. Hal ini sering menyebabkan kecurigaan pada pihak ketiga. Sedangkan yang kedua, teknik steganografi membuat pesan tidak dapat diketahui keberadaannya tanpa mengubah isi pesan tersebut. Solusi apa yang ditawarkan? Yang pertama, mengkombinasikan kedua teknik penyandian, yaitu kriptografi dan steganografi, yang kemudian masing-masing dari kelebihan kriptografi dan steganografi tersebut akan menutupi kekurangan yang dimiliki dari kedua teknik tersebut. Adapun ruang lingkup permasalahan, yang pertama, media yang menjadi pembawa pesan merupakan file berbentuk gambar JPG. Yang kedua, metode steganografi yang digunakan adalah least significant bit. Yang ketiga, metode kriptografi yang digunakan adalah metode reverse code 4 dan base 64. Terus yang keempat, sistem yang dibangun berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan yang terakhir ada sistem melakukan enkripsi dengan penyisipan dan dekripsi berserta ekstraksinya. Untuk metode yang digunakan dalam Adapun metodenya akan dilanjutkan oleh Yuni. Algoritma kriptografi RC4 atau RC4 atau kan salah satu algoritma kunci simetris yang dibuat oleh RSA Data Security NC yang berbentuk stream zipper, di mana proses enkripsi plain text dilakukan secara digit per digit atau byte per byte dengan cara mengkombinasikan operasi biner dan angka semi acak. Keuntungan menggunakan algoritma ini yaitu suatu proses enkripsi dan dekripsi yang cepat dapat digunakan kunci yang sama. Algoritma kriptografi B64. B64 merupakan algoritma block zipper untuk encoder dan decoder suatu data ke dalam format ASCII yang didasar pada bilangan dasar 64 atau data binari. Proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan oleh algoritma ini cukup terbilang cepat. Steganografi metode LSB. Penyembunyian pesan dilakukan dengan menggantikan bit-bit di dalam segmen citra dengan bit-bit pesan rahasia. Merupakan metode yang paling sering digunakan. Nilai dari bit-bit yang kurang signifikan atau LSB dari setiap byte di dalam bitmap digantikan dengan bit-bit pesan yang akan disembunyikan. Jika byte merupakan komponen hijau, maka penggantian satu bit LSB-nya hanya mengubah sedikit kadar warna hijau dan perubahannya tidak terdeteksi oleh mata manusia. Sistem sendiri menerima kunci dari plain text, enkripsi plain text dengan algoritma RC4 menghasilkan ciphertext, enkripsi ciphertext menggunakan algoritma B64,
Ciphertext yang disisipkan ke dalam gambar proses Stegano LSB mendownload Stego image, selanjutnya untuk aktor sendiri mendapatkan Stego image. Nah, selanjutnya activity diagram deskripsi dan ekstraksi. Selanjutnya ada aktor, input kunci rahasia, selanjutnya input Stego image, tekan tombol decrypt now untuk sistemnya sendiri, menerima kunci dan Stego image, mengeluarkan pesan dalam image atau ciphertext. Deskripsi ciphertext menggunakan algoritma BIS64, menghasilkan ciphertext menggunakan algoritma RC4. Deskripsi ciphertext menjadi plain text, menampilkan plain text, lalu sistem mengirimkan kepada aktor mendapatkan plain text atau pesan rahasia. Lanjutin, Yun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede. Kemudian ada rancangan algoritma yang kami buat, yaitu algoritma reverse code 4 atau RC4. Yang pertama, inisialisasi larik S, sehingga S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, sampai S255 itu sama dengan 255. Dalam notasi algoritmiknya yaitu dilakukan perulangan dengan for, diinisialisasi 0 sampai 255, kemudian dilakukan indeks dimasukkan ke dalam larik S. Yang kedua yaitu jika panjang kunci U kurang dari 256, maka dilakukan padding, yaitu penambahan byte sehingga panjang kunci menjadi 256 byte. Misalnya U sama dengan ABCDE yang hanya terdiri dari 5 byte, maka lakukan padding dengan penambahan byte atau huruf semu. Misalnya ABCDE, 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 dan seterusnya sampai panjang kunci mencapai 256 byte. Langkah yang ketiga yaitu lakukan permutasi terhadap nilai-nilai dalam larik S dengan cara inisialisasi J sama dengan 0, kemudian for indeks I mulai dari 0 sampai 255, lakukan J, yaitu J ditambah larik S dengan indeks I ditambah kunci U dengan indeks I di modulo 256. Kemudian swap atau ditukar larik S dengan indeks I dan larik S dengan indeks J. Yang keempat yaitu bangkitkan cache stream dan lakukan enkripsi dengan cara inisialisasi I dan J sama dengan 0. Kemudian for indeks dimulai dari 0 sampai panjang plaintext dikurang 1. Maka dilakukan I adalah I ditambah 1 di modulo 256. Kemudian J adalah J tambah larik S dengan indeks I modulo 256. Kemudian di swap atau ditukar S dengan indeks I dengan S dengan indeks J. Kemudian diinisialisasi T adalah S indeks I ditambah S indeks J modulo 256. Dan didapatkan K adalah S dengan indeks T. Kemudian C adalah K XOR P dengan indeks adalah IDX. Kemudian ada rancangan algoritma BES64, yaitu pada tahapan enkripsi yang pertama, kelompokan pesan dalam setiap 3 karakter atau 3 byte, yaitu 24 bit. Bila terdapat sisa di akhir, maka ditambahkan atau di padding bit 0, sehingga panjangnya genap 24 bit. Tahap yang kedua yaitu pecahkan 24 bit tadi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 bit. Terakhir petakan setiap kelompok dengan karakter dalam tabel. Adapun pada tahap deskripsi, algoritmanya yaitu ciphertext dikonversi menjadi susunan 6 bit pattern. Yang kedua bit pattern 6 bit dikelompokkan menjadi bit pattern 8 bit atau biner. Yang terakhir yaitu biner dikonversi lagi ke ASCII dan terakhir akan kembali lagi ke plaintext. Adapun rancangan algoritma steganografi metode LSB itu dengan mengubah informasi rahasia menjadi susunan bit di dalam sebuah byte, yaitu 1 byte sama dengan 8 bit. Kemudian bit-bit tersebut diletakkan ke media pembawa dengan mengganti setiap bit terakhir pada setiap byte. Rancangan program yang kami dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan juga framework jQuery dan juga Bootstrap sebagai tampilan sistem. Berikut adalah codingan yang dibuat untuk tampilan enkripsi dan sisipkan, di mana dibuat suatu form input
dengan metode POST, kemudian data yang dimasukkan user akan dikirim ke server PHP dan dibuat button dengan bertulisan enkripsi dan sisipkan. Kemudian ada rancangan program dekripsi dan ekstraksi. Diberikan form input juga sama seperti sebelumnya dengan button dekripsi dan ekstraksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu rancangan pengujian. Di sini untuk rancangan pengujiannya ada 3 aspek. Yang pertama itu imperceptibility, yang kedua recovery, kemudian yang ketiga robustness. Nah, untuk proses enkripsi dan sisipkannya, yaitu kita mengambil contoh untuk gambarnya itu penguin. Kemudian untuk proses enkripsinya kita tentuin dulu kuncinya, yaitu kalau contohnya di sini yaitu kuncinya adalah semut, kemudian pesan yang ingin disisipkan adalah besok masih sekolah, kemudian inputkan gambar yang tadi yaitu penguin, kemudian dienkripsi. Nah, untuk hasilnya dia akan mendownload berupa file stego image yang sudah disisipkan pesan. Kemudian untuk proses dekripsinya dan ekstraksinya yaitu untuk prosesnya yaitu memasukkan kunci yang sudah dibuat tadi, yaitu kuncinya adalah semut, kemudian masukkan stego image yang sudah dienkripsi tadi. Kemudian tinggal klik button dekripsi. Nah, untuk hasilnya dari dekripsi tersebut yaitu kuncinya berupa semut, kemudian ada CyberText base 64-nya, kemudian ada CyberText RC4-nya, kemudian plain text yang dimasukkan tadi yaitu besok masih sekolah. Itu adalah hasil dari dekripsi dari gambar penguin tadi. Nah, untuk aspek imperceptibility-nya yaitu dari cover image sama dengan stego image. Jadi untuk aspek ini terpenuhi. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah alternatif pengujian 1, yaitu aspek recovery. Nah, di sini kita mengambil gambar yang berbeda, yaitu yang tadinya penguin kita ubah jadi gambar kucing kartun. Kemudian kita, dan juga di sini untuk plain text yang dimasukkan itu berjumlah 5.000 huruf. Nah, untuk kunci yang dicobakan yaitu contohnya uji coba ini, kemudian masukkan plain text tadi, kemudian pilih gambar kucing tersebut, tinggal diklik enkripsi dan sisipkan. Nah, setelah itu, setelah dienkripsi dan menjadi stego image, kita dekripsikan file gambar yang tadi dengan kunci yang sama yaitu uji coba, kemudian masukkan stego image-nya, kemudian klik dekripsi. Kemudian untuk hasilnya sendiri, dia dapat dibaca ataupun keluar dari ataupun menghasilkan dari plain text yang tadi disisipkan ke dalam file gambar sebelumnya. Nah, untuk kuncinya itu dicoba, kemudian ada CyberText B64-nya, kemudian ada CyberText RC4-nya, kemudian plain text yang dimasukkan tadi. Nah, untuk hasil alternatif pengujian satunya itu untuk aspek recovery-nya sendiri, yaitu 100% terpenuhi karena plain text sebelum disisipkan sama dengan plain text setelah disisipkan. Selanjutnya alternatif 2 akan dijelaskan oleh Dani. Cek. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan alternatif pengujian 2 terkait aspek robustness, yaitu aspek menyerang citra gambar. Ada tiga tag yang akan kita coba. Yang pertama adalah cropping, lalu ada mengubah brightness gambar dan resize image. Untuk gambar sendiri kami masih menggunakan gambar kucing kartun, stego image yang ada pada alternatif pengujian pertama menggunakan kunci uji coba.
Yang pertama adalah cropping. Jadi ini adalah stego image yang akan dilakukan proses cropping. Lalu kita coba deskripsikan dengan menggunakan kunci uji coba. Lalu hasilnya adalah bahwa plain text sebelum disisipkan ke dalam gambar berbeda hasilnya dengan plain text yang gambarnya sudah di cropping. Lalu jika gambar kita ubah brightness-nya, ini adalah stego image setelah diubah brightness-nya. Lalu kita menggunakan kunci uji coba, kita masukkan ke fungsi deskripsi, maka hasilnya adalah ini adalah plain text sebelum disisipkan, akan berbeda hasilnya dengan plain text yang dihasilkan gambar setelah diubah brightness-nya. Lalu langkah selanjutnya kita mencoba dengan meresize image, kita merubah ukuran dari gambarnya dengan menggunakan tools online. Ini adalah stego image setelah diubah ukurannya. Lalu kita masukkan ke fungsi deskripsi dengan menggunakan kunci uji coba. Lalu hasilnya adalah, ini adalah plain text yang sebelum disisipkan, hasilnya akan berbeda dengan plain text yang dihasilkan setelah gambar di resize. Lalu plain text yang dihasilkan tidak sesuai atau rusak, yang artinya tingkat ketahanan pada stego image tersebut lemah. Robustness bukanlah isu penting dalam steganografi atau pada stego image, karena merusak plain text bukanlah tujuan dari pihak ketiga yang ingin mengetahui isi pesan rahasia atau plain text. Baiklah, itu dia presentasi dari kami. Adapun kesimpulan dan saran yang kami berikan pada penelitian ini, yang pertama, plain text dapat dilakukan proses enkripsi dan dekripsi lebih dari satu algoritma kriptografi. Sedangkan pada penelitian kami menerapkan algoritma RC4 dan base64 untuk kriptografi. Yang kedua, hasil ciphertext dari base64 dan RC4 dapat diimplementasikan pada metode steganografi dengan teknik LSB. Yang ketiga, teknik kriptografi dengan algoritma base64 dan RC4 dapat dikombinasikan dengan teknik steganografi metode LSB. Yang keempat, proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma RC4 dan base64 memiliki kunci rahasia yang sama. Dan yang terakhir, kombinasi dari steganografi dan kriptografi memenuhi aspek pengujian pada imperceptibility dan recovery. Adapun saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menggunakan platform mobile ataupun desktop. Yang kedua, dapat menggunakan citra dengan ekstensi lain selain JPG. Yang ketiga, dapat membandingkan tingkat keamanan masing-masing algoritma. Sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat, yaitu tentang kriptografi steganografi. Nah, untuk fiturnya sendiri ada dua, yaitu pertama proses enkripsi, yang kedua yaitu proses dekripsi. Nah, untuk proses enkripsi sendiri yaitu proses untuk menyisipkan sebuah teks dalam sebuah gambar. Untuk cara melakukannya yaitu yang pertama kita buat kuncinya terlebih dahulu, misalnya yaitu kuncinya adalah uji coba. Kemudian plain text, masukkan plain text yang diinginkan atau pesan yang diinginkan. Di sini saya sudah menyediakan 5.000 huruf untuk dilakukan percobaannya. Kita kopikan saja, kemudian kita pastekan, kemudian kita pilih gambar yang diinginkan untuk disisipkan. Kemudian kita enkripsikan saja. Nah, kita tunggu beberapa saat karena kan lama, karena ini kata-katanya sangat banyak, jadinya untuk pengekskripsikannya cukup memakan waktu. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat apakah gambarnya masih sama. Nah, ternyata masih sama. Kemudian setelah itu
kita lakukan proses dekripsi dari gambar yang sudah dienkripsi tadi. Nah, untuk kata kuncinya yaitu uji coba tadi yang sudah kita buat. Kemudian filenya enkripsi yang sudah dibuat tadi. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan file dengan kunci yang sama dan juga dengan pesan yang sama pula. Dan juga di sini sudah disediakan berbagai macam file gambar yang ingin dicobakan, yaitu dari mengedit brightness-nya, kemudian dari mengkompres gambar yang sudah dienkripsi tadi, kemudian mengcrop gambar yang sudah dienkripsi, kemudian meresize gambar yang sudah dienkripsi. Nah, untuk yang pertama yaitu kita lihat yang sudah dienkripsi tersebut, apakah masih bisa dikembalikan ke plain text yang kita masukkan tadi. Kemudian kita deskripsikan saja. Nah, ternyata hasilnya masih bisa dideskripsikan dan masih bisa dibaca. Kemudian untuk selanjutnya yaitu uji coba kata kuncinya, kemudian akan melakukan percobaan mendeskripsikannya dengan brightness-nya sudah diganti. Kita pilih saja, kemudian kita deskripsikan, dan hasilnya plain text-nya error atau tidak bisa dibaca. Kemudian uji coba yang kedua, kuncinya uji coba juga. Dan yang kedua yaitu dengan mengkompres gambar yang sudah dienkripsi tersebut. Nah, terus kita deskripsikan saja. Nah, untuk uji coba yang kedua juga error dan tidak bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, masukkan kaca kunci tadi, uji coba, kemudian pilih gambarnya. Nah, yang ketiga itu dengan mengcrop gambarnya. Kemudian kita ekstraksi atau mendeskripsikannya. Nah, hasilnya pun sama, error dan juga tidak bisa dibaca. Kemudian yang terakhir, uji coba yang terakhir, yaitu dengan foto yang sudah dienkripsi di resize. Nah, ini filenya sudah di resize dan dibesarkan gambarnya sendiri. Nah, kita ekstraksi saja. Nah, dan hasilnya pun sama, si error dan malahan jadi sedikit. Demikian demo yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.